Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rekan Muhammad Abdul Latif dari pimpinan anak cabang Ibnu IPPN Kecamatan Bajas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi organisasi. Apa sih organisasi itu? Mari kita bahas tuntas di bawah ini. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan biodata diri saya. Nama saya Muhammad Abdul Latif, biasanya saya dipanggil Dulat ya. Kemudian alamat saya bertempat di RT 3 RW 14 Dusun Pogar, Desa Tunggul, Kecamatan Badas. Tanggal lahir saya Kediri 21 April 2021. Riwayat pengkaderan yang pernah saya ikuti yaitu yang pertama Makesta pada tahun 2014, Lakmut 2018, Diklatama di tahun 2019, Diklatpel tahun 2019, dan Latin Latpel 2020. Untuk moto saya sendiri yaitu segala sesuatu yang kau bayangkan akan menjadi nyata. Terus kemudian di sini saya akan menjelaskan apa sih organisasi itu, macam-macam organisasi, apa saja yang unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah organisasi, dan apa manfaat berorganisasi, serta bagaimana kita mengelola sebuah organisasi. Langsung saja, yaitu organisasi ya. Apa organisasi? Jauh dari segi etimologis atau bahasa, yaitu berasal dari kata organum bahasa Latin atau organon dari bahasa Yunani yang berarti alat, wadah atau wadah, alat, anggota atau wadah. Terus kemudian ditinjau dari istilah bahwasanya organisasi yaitu suatu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Terus kemudian macam-macam sebuah organisasi. Nama yaitu profesi, ditinjau dari segi profesi yaitu ada ID, PGRI, PPNI dan lain sebagainya. Terus kemudian ditinjau dari hobi, misalkan hobi muncak, hobi apa dan lain, hobi organisasi dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu Sispala, Koplak maupun Surabadok. Hobinya yang terakhir yaitu Surabadok yaitu banyak makan. Terus kemudian umur, ditinjau dari umur yaitu yang pertama ada organisasi PBNO, ada OSIS, ada Pramuka, ada Karang Taruna dan lain sebagainya. Ada Ansor juga, ada Muslimat atau di Banom NO lainnya. Terus kemudian mari kita lihat pada gambar tersebut bahwasanya kita dalam sebuah organisasi kita berkumpul, bertukar pendapat, mengumpulkan pendapat sampai kita mempunyai tujuan yang bersama. Terus kemudian ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama yaitu ada banyaknya orang, terus kemudian kerjasama, dan yang terakhir kita mempunyai tujuan. Maksudnya apa? Kita banyak orang yaitu kita mengumpulkan banyak orang sebuah wadah, terus kemudian kita mengajak tim atau dalam sebuah orang banyak itu kita jadikan satu tim untuk bekerja sama sampai kita pada tujuan yaitu mempunyai tujuan bersama. Terus kemudian manfaat-manfaat keorganisasian yaitu ada kepemimpinan, public speaking, memperluas pergaulan, membentuk karakter, dan pandai mengatur waktu. Dari ilustrasi atau dari contoh tersebut atau dari manfaat tersebut saya akan mengambil yaitu pandai mengatur waktu. Saya akan jelaskan sebagian yaitu pandai mengatur, misalkan kita dalam organisasi mungkin manfaat yang paling gampang diambil dalam sebuah organisasi yaitu kita dapat mengatur atau pandai mengatur. Misalkan dalam sehari-hari kita bangun pagi sampai tidur lagi, kita sudah mempunyai jadwal yang mungkin kita laksanakan pada hari ini. Misalkan pagi kita sekolah, terus sore kita bekerja, terus kemudian malam kita untuk organisasi, dan mungkin kalau malam lagi kita dapat ngopi, dan yang malam setelah ngopi kita dapat tidur lagi kembali sampai bangun pagi, dan semuanya itu dapat dijadwalkan. Dan mungkin manfaat organisasi yang paling kelihatan kita rasakan yaitu kita pandai mengatur sebuah. Terus kemudian kita belanja dalam sebuah gambar dari pimpinan anak cabang saya, bahwasanya dalam sebuah gambar tersebut menerangkan bahwa orang yang berkumpul
berkumpul, bekerja sama, bertukar cerita, mengemukakan pendapat, terus kemudian sampai beradu pendapat demi sebuah kelancaran sebuah acara. Tujuan kita acara bagaimana pantasnya kita melaksanakan acara itu lebih baik lagi. Terus bagaimana cara kita mengelola organisasi? Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, ada yang ketiga yaitu actuating, terus yang keempat yaitu ada controlling. Maksudnya apa? Kita dalam planning yaitu merencanakan sebuah langkah-langkah menuju tujuan bersama dalam organisasi kita, pembagian kerja untuk mencapai sebuah tujuan, dan actualing yaitu menggerakkan tim untuk bekerja, dan controlling yaitu mengendalikan langkah tim kita agar semuanya terkontrol. Dan dari penjabaran atau yang saya sebutkan, pengelolaan organisasi dapat disingkat dari POAC atau POAC, yaitu planning, organizing, actualing, dan controlling. Terima kasih. Apakah you are question? Mungkin dari semuanya, dari rekan-rekan kita yang kurang paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.